Hari ini kita bersama Sadam Permana, seorang ganteng berprestasi. Yes. Yeah. Tepuk tangan dong, gimana sih? Gimana sih yang nonton? Hai bang. Itu dia sendiri yang minta dikenalin sebagai itu. Bang. Jadi ceritanya bulan lalu tiba-tiba DM gue rame. Iya. Lo harus lihat ini orang ini. Terus gue ngeliat ada lo mempresentasikan kenapa lo harus diundang ke sini. Benar. Gue nonton. Oh, lo nonton bang? Gue nonton lah. Oke. Makanya diundang. Iya benar, benar. Gue nonton, gue Google semua tentang lu. Oh my god. Terus- Keren kan bang? Keren. Iya, I know. Tepuk tangan sekali lagi. Iya. Masuk berita di mana-mana. Cuman pas gue kasih ke tim gue cuman bilang, coba lihat anak ini aman. ada pertanyaan aman nggak nih orang nih? Terus katanya si Fadil bilang. Si Mbak Resita dari Gagas kan gue dekat sama Gagas kan. Si Resita Gagas tuh udah nawarin karena katanya lo lagi nulis buku juga kan. Kan Gagas suka itu tuh. Ini ada penulis mau jadiin tamu nggak gitu. Bener. Oh kalau udah ditawarin Resita sih dan udah masuk Gagas Media, Oh my kayaknya waras sih ini. Yes. ya insya Allah waras ya bang. Waras ya. Insya Allah. Terus gue ngeliat video-video debat lo. Iya kan lo juara debat kan? Iya. Terus, apa nih? Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Iya. Oh gokil sini. Best Speaker Lomba Debat APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengalahkan lebih dari 300 orang di Kementerian Keuangan. Gila. Mewakili Universitas Indonesia. Nomor 1. Nomor 1 Best Mewakili Speaker. FHUI. Mewakili UI bang. Itu lomba debat. Ada lagi piala yang lo mau bawa? Oh banyak bang, tapi kayak Abang None Jakarta Kepulauan Seribu. Iya. Jadi emang ketika gue bilang gue ganteng tuh emang terverifikasi bang. Iya. Gue ikut pageant Abang None Jakarta Kepulauan Seribu, menang gue bang. Juara 1 juga. Favorit sih. Iya. Tapi kan yang penting juara. Jadi lo emang mencari ini dari dulu tuh mencari prestasi-prestasi gini atau gimana? Lo kan ikut Apnon, ikut lomba debat. Iya. Jadi dari zaman kuliah lo udah aktif apa kayak gimana sih? Enggak bang, dari kecil sebenarnya. Dari kecil Jadi gue tuh dari kecil tuh gue introvert bang, sama kayak lo. Gue introvert, tapi gue dibesarkan di dalam lingkungan ibu-ibu Minangkabau. Oke. Yang kayak kalau arisan, mbak aku mah, mbak aman, nananang gitu kan. Nah gue tuh adalah anak yang observer. Gue punya seorang ibu yang super duper ekstrovert dan dia itu mengajarkan tentang public speaking dan lain sebagainya awalnya ke kakak gue dulu. Oh, ada yang kakak di lo? sana. Iya, halo kakak. Beda banget ya orangnya coy. Iya. Dia kalem. Dia lebih kalem, ya gue lebih gitu. Lebih meledak sih. Iya, I know right, yes please. Nah, boleh ditaruh ininya? oh iya, maaf ya, iya. Udah. Iya, udah. Maksudnya buat thumbnail gitu loh, Bang. Iya. Enggak sih. Nggak Enggak, kita ya kasih udah, sih. ya. Iya. Jadi si kakak gue ini tuh dia waktu kecil tuh Bang, dia tuh suka banget ikut lomba-lomba puisi. Jadi dia suka banget di atas panggung tuh yang kayak wah. Sementara gue enggak. Gue nggak suka atensi Bang. Gue nggak suka orang kenal gue. Lo gak suka perhatian? Gak suka gue. Maksud gue kayak perhatian yang datang ke gue. Oh, gitu. Lo gak suka perhatian, tapi didatengin gitu loh. terus. Iya. Jadi waktu gue kecil, si kakak gue ini yang ikut lomba bercerita, diajarin sama nyokap gue yang kayak lomba puisi, bercerita sampai tingkat nasional apa segala macam lomba. Yeah. Nah, gue tuh ngintilin doang. Gue tuh diem anaknya. Tiba-tiba suatu hari ada sebuah perlombaan, lomba storytelling bercerita waktu SD. Gue tiba-tiba langsung bisa. Nyokap gue kaget nih anak diem-diem tapi mengobservasi. Nah, kenapa ya bang? Gak apa. Iya. Nah, lanjut ya bang ya. Dari situ, dari SMP gue lanjut ikut lomba-lomba ceramah dari cilik, public speaking, storytelling. Waktu gue SMA gue ikut banyak lomba bang. Gue anak OSN. Gue ikut OSN, ya. Gue ikut lomba debat. Gue ikut lomba cerdas cermat. Umur berapa? Waktu itu kalau SMA itu berarti umur 15, 16, 17. Oh wow. Gue bang, lo harus tahu bang. Gue di kelas itu jarang banget masuk kelas. Bukan karena gue cabut, tapi gue selalu dipanggil sama guru-guru. Jadi kalau lomba ini gue, lomba itu gue. Jadi kayak gue tuh bisa dihitung ke kelas masuk berapa kali, tapi tetap juara 1. Wah. Tepuk tangan dong. Gila. Terima kasih. Iya. Lo pernah menang lomba sebagai orang nyebelin gak? Enggak bang, pernah, enggak. Ya? Kebetulan alhamdulillah belum nih. Iya. Nah itu berlanjut bang, belum selesai. Oh ya, berlanjut. banyak nih. Pas kuliah gue akhirnya masuk ke Fakultas Hukum UI. Oke. Nah di Fakultas Hukum UI gue tuh awalnya mau keluar jurusan. Karena gue merasa gue tidak cocok di Fakultas Hukum. Karena gue awalnya tuh mau banget jadi seorang sutradara. Oh iya? Seperti Bang Radit.
Oh wow. Yes, of course, yes. Oke. Karena gue terinspirasi oleh waktu gue SMP, gue tuh nonton Cinta Brontosaurus. Oke, tahu, Iya. Dan film. kayak gue nontonin abang dari kecil banget gitu Malam ya. Minggu Miko. Malam Minggu Miko pas Iya. gue SD gitu ya. Gue Oh, nontonin abang, jadi gue pengen menjadi seorang sutradara. Tapi nggak lolos bang di pilihan pertama. Gue Nggak. lolosnya malah di Fakultas Hukum UI. Gak lolos apa IKJ berarti? Enggak, tetap jadi gue Ilkom UI, Oh, Ilkom. Fisip UI, kampus lu bang. Yang kedua FHUI. Bukannya grade-nya FH lebih tinggi I daripada don't fisip? know, mungkin itu adalah semesta yang mengantarkan gue kepada FH gitu ya. Oh. Nah, long story short, akhirnya gue keterima di FH. Gue udah mau keluar tuh bang, gue tuh maunya jadi sutradara yang ada di belakang panggung kayak gini, membangun sebuah karya gitu kan. Nah, gue asik sendiri ya enggak kan? Enggak ya. sih. Gue tau kok Enggak di komentar sih. asik sendiri. Nah, akhirnya gue diajak sama teman gue kayak, Dam lo ikut lomba debat yuk. Kan gue ternyata tuh ada bakat untuk ngomong. Gue nggak tahu dapat dari mana orang-orang menilai itu. Orang-orang ngelihat lo punya bakat buat ngomong. Bisa ngomong. Oke. Nah, gue nggak tahu dari mana gitu ya. Tapi pada akhirnya gue ikut seleksi lomba debat pertama waktu gue maba. Oke. Jadi lo bayangin bang, yang awalnya gue mau keluar FHUI, tapi gue malah terpaksa buat ikut lomba, terpaksa awalnya. Di situ gue belajar gimana cara hukum di Indonesia dan lain sebagainya. Selama 1 bulan gue belajar debat apa segala macam, belajar cara ngomong, public speaking, critical thinking dan lain sebagainya, problem solving lain sebagainya. Gue riset sama guru besar, dosen, profesor. Akhirnya gue cinta sama hukum dan akhirnya ketika itu gue akhirnya bisa ikut lomba debat dari babak 1 sampai ke final dan gue bisa juara 1 pertama gue. Lo pertama kali ikut lomba debat Di langsung kampus juara langsung satu. juara 1. Iya. Gila. Dan dari situ akhirnya gue ikut lomba-lomba debat. Ya total ada belasan lomba debat lah yang gue Masih menangkan. ada lagi nih? Masih ada lagi. Oke. Salah satunya ini nih yang best speaker. Iya, ini. udah nggak usah diainin lagi. Iya, Nah. gitu. Nah itulah yang jadi alasan gue pada akhirnya gue stay di FHUI. Karena akhirnya gue I found my purpose adalah untuk akhirnya ikut lomba, membanggakan dan mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gila, luar biasa. Yes. Ando Vida Lopez kan juga dari FHUI ya. Iya. My abang. Wah, lo cocok tuh berteman sama dia tuh. Iya. Kenapa tuh bang? Kenapa? Sama-sama heboh Oh, aja. gitu. Oke. Sama-sama heboh. Oke. Tapi kan kita di sini mau lihat nilai apa yang orang bisa ambil dari lo. Banyak. Oh iya, sabar ya, tenang. Satu, gue ganteng. Ya kan gimana cara ngambil nilai ganteng? Nih orang ganteng banyak bang. Tapi ganteng berprestasi, nah menggunakan kegantengannya untuk menciptakan prestasi nggak banyak bang. Oke, Itu. Jadi gue iya. menjadi orang yang ganteng berprestasi. Bener. Cuma kan orang di sini kan mereka pengen dapat sesuatu yang gue juga bisa kalau gue pakai framework cara lo berpikir. Betul. Apa framework lo untuk bisa jadi menang juara debat apa segalanya? Kalau tadi kan gue ngeliat kayak semesta itu memang mencintai lo. Iya, gue percaya itu. Iya lagi. Tapi semua orang harus punya mindset itu, bang. Lo pasti percaya semesta cinta pada lo. Akhirnya lo bisa ada di titik ini, Bang Raditya Dika ada di titik ini karena semesta mencintai lo. Lo percaya itu, benar nggak? Ya, Manifesting, bang. Bisa. Iya. Betul. Cuma kan, Iya kan? ya udah, Iya, oke, kan semesta mencintai lo. Iya. Tapi kalau kayak gitu kan, yang nonton jadi nggak bisa ngambil sesuatu. Framework lo apa? Gimana cara lo ketika semesta sudah mencintai lo tetap memanfaatkan itu dengan baik? Right, oke. Apa frameworknya? Ini menarik. Assalamualaikum Langkah-langkah. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang masalah framework, saya yakin dan percaya pertama adalah kita harus punya framework problem solving. Oke. Kita akan dihadapi dengan berbagai macam kamera yang nyala mana ya bang? Nggak ada yang nyala. Nggak ada yang nyala. Yang ini ya, iya. Belum mulai. Emang kita belum mulai. Oh, yang ini oke. Teman-teman Gen Z-ku sekalian yang berbahagia Teman-teman gitu Gen ya. Z. Kita itu sebagai seorang Gen Z harus punya mindset problem solving. Melihat masalah harus dilihat secara growth mindset. Jadi itu Oke. yang gue pakai bang. Oke. Ketika ada masalah gue lihat itu problem solving. Dan ketika gue lihat problem itu bukan sesuatu yang merendahkan. Tetapi akan membuat kita meningkatkan level kita di berbagai macam aspek. Oke. Jadi itu framework yang gue pakai. Kalau gue ikut lomba bukan berarti gue mau menang. Gue akan menjadi orang yang mengalahkan lebih dari 300 orang best speaker. Itu bonus buat gue. Yang ini maksudnya. Udah itu udah iya. Yang Tadi itu kita udah bonus lihat. buat gue. Tapi the most important thing of all adalah gimana caranya gue bisa mengatasi masalah. Oke. Problem solving. Jadi setiap masalah yang datang gimana caranya mindset gue adalah gue mengatasi problematika tersebut. Dengan apa? Kolaborasi. Ngobrol. Pakai cara berpikir growth mindsetnya. Itu yang seharusnya dibangun oleh para Gen Z ini. Gokil. Iya kan bang? Kasih satu contoh konkret. Contohnya adalah ketika gue tidak tahu ekonomi.
Karena gue anak hukum kan. Oke. Gue anak hukum. Tapi gue boleh share dikit gak? Gue suka banget nonton konten Bang sama ini Mbak Prita Gozi. Demi Iya. Allah Bang, gue jadi belajar investasi karena Abang. Oh, udah punya Porto? Udah. Apa saham reksadana? Saham reksadana. Gokil, Iya, keren, tepuk luar tangan sekali biasa. gitu. Oke. Keren. Sampai mana tadi Bang? Tadi lo belajar ekonomi. Iya oke. Jadi gini. Padahal lo FH. Gue FH ya, tapi tiba-tiba ada sebuah lomba yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Which is tadi. Which is tadi gitu ya. Tentang bagaimana kemudian kita bisa memperdebatkan kebijakan keuangan. Hayo, tapi saya tidak belajar keuangan. Kan harusnya anak-anak FEB ya kan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Ilmu Ekonomi, anak-anak STAN gitu ya. Nah, tapi gue melihat itu sebagai sebuah challenge ketika di approach ini ada ikut lomba. Kalau gue punya fixed mindset, nggak bisa deh gue kan anak hukum, gue kan menang-menang lombanya, lomba debat hukum terus, yang juara 1 gue debat hukum terus gitu. Ya, Betul. tapi kan gue tidak belajar ekonomi. Nah, akhirnya gue bilang gini, oke, kalau gue punya growth mindset, gue pakai kesempatan itu untuk gue belajar ekonomi. Despite gue itu adalah orang dari lulusan hukum, makanya gue pakai quotes dari seorang yang terkenal banget namanya Bang Radit. Bang Radit di dalam sebuah seminar teman-teman pernah mengatakan bahwa sebagai seorang yang generalis itu penting sekali supaya kita bisa terus punya kemampuan untuk berprofesi apapun dan tidak terikat pada satu hal. Benar nggak Abang pernah ngomong kayak gitu? Pernah Bang. Pernah Bang, gimana sih? Gue pernah moderatorin lo di salah satu. Nah, gue pernah moderatorin Lo pernah jadi moderator gua? Pernah Bang. Pernah. Di mana? Kita pernah satu event di FISIP UI. Waktu itu ada. sama Ernest? Iya. Oh, itu lo? Yes, oh my God, yes. Yes, please. Itu lo? Itu gue. Itu lo pas moderatorin gue sama Ernest. Ini moderator kenapa sih? Itu lo. Oh, itu lo. Itu gue. Hai. Allah. Hai. Hai Bang. Ya Allah, itu lo. Yes, I know right. Astaga. Oh my God, ingat Ada kan? Ernest, ada gua, iya. ada siapa? Kunto Aji ya? Iya, tadi? ada Kunto Aji, iya. Itu lu Itu bro. gue. Kenapa beda ya? Gue emang naik 15 kilo sih Bang abis itu. Iya. Iya. Gue soalnya habis nge-gym. Gua ngelihat pas lo moderatorin, lo mungkin agak nervous kali ya. Jujur ya? Iya kan? Iya. Jadi kayak lo energinya, kompensasinya jadi kayak energi lo. Iya. Gue sama Ernest. Iya, like, ini kenapa kayaknya semangat ya? banget ini orang. Iya, ini kenapa sih, gitu. ya? Sok asik sendiri gitu ya. Kita balik ke yang itu lagi ya Bang. Iya boleh. Iya. Nggak, tapi you did a great job. Oh my Bagus, God. Oh my bagus. God. Terima kasih. Apapun yang terjadi hari itu lo moderatorin dengan baik. Terima kasih banyak Bang. Tepuk tangan dulu dong. Nggak, udah kebanyakan nih. Enggak Bang, karena gue suka banget ketika gue bilang tepuk tangan dulu tuh memberikan energi ke orang-orang yang nonton juga. Iya, cuman kayaknya kru gue udah males Oh juga ya maaf sih. ya kakak ya, sorry banget loh. Banyak yang Iya, mereka iya. kerjain Nah, juga sih. balik ke growth mindset tadi ya Bang ya. Gen Z tolong dengerin. Ketika gue mendapatkan, ini ada kesempatan, ikut nggak? Tapi kan gue nggak ngerti ekonomi. Lo bayangin Bang, ikut lomba yang dewan jurinya adalah orang-orang yang bikin kebijakan keuangan. Paham. Lo kalau salah gimana? Paham ya. Apalagi lo bawa nama UI. Nah kita kan harus jaga baik nama kampus ya teman-teman ya. Itu dicatat ya teman-teman ya. Jaga baik nama kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke. Anyways. Nah itu berat banget di gue. Tapi gue mikir gini. Kenapa gue harus mikirin gimana kalau kalah? Kenapa gue harus mikirin gue harus menang? Lah ini kan learning process. Ya udah gue ambil aja. Itu salah satu problem solving gue. Gue pengen belajar. Oke, ada masalah di bidang ekonomi, kita hajar. Gue bilang sama tim gue, guys, gue nggak ngerti ekonomi, tapi gue mau belajar di sini. Selama 1 bulan itu gue mencari orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Gue punya cutting yang udah kerja di Kementerian Keuangan. Oh iya. Gue riset ke dosen gue yang ngerti keuangan. Gue riset ke teman gue yang ngerti keuangan, ke anak Fakultas Hukum, ya ke kakakku juga di situ yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gitu Oh ya, iya, manajemen UI, juga. FEBUI. Iya. Iya. Nah, gue meriset, gue baca jurnal, gue baca undang-undang, gue baca segala macam tentang keuangan, dan pada akhirnya ketika gue mengikuti lombanya bisa Bang. Dan pada akhirnya dari satu step itu, that's what I like the most about debating competition ya. Di satu kompetisi abis kita menang, sebenarnya lebih ke competition general lah ya. Kita menang, and then dapat kesempatan, sesi berikutnya menang lagi, sesi berikutnya menang, sampai akhirnya gue ada di tahap final. Langsung diundang di Kementerian Keuangan. Oke. Dan di sana langsung dewan jurinya sama jajaran para pejabat di Kementerian Keuangan, dan gue akhirnya mengeluarkan my recommendation on kebijakan keuangan Indonesia dari apa yang gue pelajari. Which is diserang sama lawan lo tuh. Diserang sama lawan, tapi that's the process of discussion, right? Jadi pada saat itu ada anak STAN, ada anak UGM, dan anak UI. Keren-keren kan Bang ya?
Dan yang hukum lu doang. Mereka ekonomi semua. Mereka setahu gue iya yang gue lupa yang UGM apa, kayaknya HI deh bang. HI. Oke. Tapi kan HI kan masih yang kayak ada tentang ekonomi lain-lain ya menurut gue gitu. Kalau STAN obviously karena mereka belajar keuangan itu. Gue di situ bersama-sama teman-teman ILDS Fakultas Hukum Universitas Indonesia gitu. Oke. Di sana gue percaya bahwa mindsetnya adalah bukan tentang menang dan kalah, tapi gimana caranya sebagai generasi muda suara kita bisa didengarkan. Dan pada saat itu mendapatkan kesempatan langsung untuk ngobrol sama para bapak dan ibu yang membuat kebijakan keuangan. Mari kita diskusi. Gasnya gue keluarkan segala macam argumentasi gue. Gue tampung, oke gue bantah, gue tampung, gue bantah. Tiba-tiba pas pengumuman best speaker, Sadam Permana FHUI LDS. Gila, nggak usah tepuk tangan ya. Udah. Tuh kan naik tuh tangannya tuh. Tapi dengan semua piala lo dan bakat lo di bidang debat, Yes. berarti lo sebenarnya udah bisa kalau mau ya jalurnya ke litigasi dong sebenarnya ya. Nah ini menarik bang. Kenapa? Ketika gue di semester akhir, gue kan udah ngerasa aduh kenapa lurus banget ya dalam artian kayak gue ikut lomba-lomba debat. Terus gue ngerasa kayak kenapa pada akhirnya kayak ketebak banget. Oke abis ini gue akan jadi seorang lawyer atau kerja di bidang litigasi atau di hukum. Ya, Terus gue litigasi. kayak di semester akhir gue mikir gini, ternyata ketika gue sudah belajar tentang hukum, especially hukum di Indonesia, ya, gue akhirnya sadar bahwa oke, gue udah paham bagaimana pembelajarannya, membedah kasus lain bagainya. Terus gue mikir, kok tidak ada surprise lagi ya di dalam hidup. Sebagai generasi muda gue tidak mau bang, hidup tuh hanya lurus-lurus aja. Dan lo tahu apa yang terjadi? Gue akhirnya tiba-tiba ikut lomba business case, jedar. Gue ikut lomba marketing case juara 1 bang. Pertama kali. Padahal anak hukum lagi nih. Anak hukum lagi. Dan itu bukan soal debat kan Bukan sekarang? soal debat. Tapi again, yang paling gue suka di dalam lomba marketing case itu kan dia ada sebuah problem ya. Jadi ada pada saat itu, gue mau sebutin brandnya apa. Tapi kan kalau teman-teman ikut sering lomba business case atau marketing case itu kan berarti ada sebuah brand atau sebuah apapun itu yang punya masalah. And then dia ngasih tahu masalahnya apa, itu menjadi sebuah kasus. Dia lombain untuk menjadi business case-nya. Kita sebagai tim kita kasih rekomendasi masalah. Ini masalah bisnis A, B, C. Rekomendasinya A, B, C. Harusnya A, B, C. Itu yang gue suka karena problem solving. Gue ikut menang bang juara 1. Dan akhirnya di sana gue akhirnya tiba-tiba ikut lagi salah satu lomba business case salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan dari situ gue dapat rekomendasi untuk magang di perusahaan one of the biggest FMCG company in Indonesia. Di mana tuh? Ada, gue bisa sebut. Oke. Gue bisa sebut. Tapi pada saat karena itu lo bikin keributan di situ. Enggak bang, gue dipuji sama atasan gue lo bang, ya Allah. Tapi di bidang marketing bang. Oke. Di sana gue handle brand, gue handle KOL dan lain sebagainya. Dan pas momennya di saat gue lulus. Jadi gue lulus FHUI, gue lulus internship. Di tahun 2024, I decided to become a full-time gitu ceritanya. Gitu ceritanya bang. Tapi terlalu beresiko gak sih buat lu? Karena kayak lu orangnya cukup rasional nih. Right. Terus lu udah punya peta hidup yang sangat terbaca tuh ya. Apalagi lu punya opportunity. Lu bilang kan kayak gue udah gak ada challenge lagi di hukum. Bisa lu masuk FMCG, masuk ke marketing. Content creator itu kan a whole new samudra yang kita gak pernah tahu. That's why lo panutan gue. That's why lo adalah panutan gue bang. Jadi gara-gara gue bisa survive karena lo bang. Serius. Gue kayak aduh bisa survive gak ya. Tapi ada bang Radit. Ya udah kita gas aja. Sementara pertanyaan gue lo yakin. Yakin karena lo bang. Aduh kok jadi beban di gue. Existence lo lah yang membuat gue akhirnya yakin untuk memutuskan tidak kerja kantoran bang Radit. Aduh. Dan bukan cuman gue. Lo responsible to a lot of Gen Z di luar sana yang menginspire lo in a good way. Oke. Iya bebannya di gue sih memang sih. Nah tapi gue ingin bahas itu bang sebenarnya karena I've had times where ketika tahun 2024 gue tidak kerja kantoran, itu ada masa di mana gue kayak yang awalnya gue punya ritme pekerjaan, gue punya atasan, gue punya KPI dan segala macamnya tiba-tiba shut down and I need to work with myself. Dan itu cukup struggling ngelihat teman-teman gue udah keterima di top law firm di Indonesia, top big 4 companies di Indonesia, dan gue kayak gue content creator. Bahkan ada masa di mana gue kayak malu gitu, Sadam kerja apa sekarang? Bisnis, gue bilang gitu. I don't know why, tapi pada saat itu gue kayak ngerasa ada sedikit kayak apa gue malu ya. Tapi bang, kenapa gue berani mengambil langkah menjadi konten adalah karena emang gue tuh udah cukup viral waktu gue mulai kuliah. Jadi kan gue punya portofolio lomba debat nih. Gue liat yang interupsi saudaraku tidak terima kasih. Iya saudaraku ya, tahu.
gue upload itu di tahun 2022. Jadi gue tuh udah viral ketika gue kuliah. Jadi Gue tuh udah punya, modal. iya, gue merasa itu gue udah punya aset. And di sisi lain gue merasa kayak gini, Dam, this is your once in a lifetime opportunity, oke? Tidak semua orang bisa viral. Tidak semua orang bisa punya followers yang pada saat itu gue tuh udah punya 500.000. Which is, yang gak sebanyak abang sih bang. Tapi Iya, kan itu iya. lumayan ya. Ya, gue mikir kayak gini. Kalau misalnya gue mau serius di sini and the opportunity is going to be big, I need to choose, I need to decide. Apakah gue mau fokus di corporate life, yang mana gue udah merasakan itu, jadi selama kuliah gue udah 3 kali kerja kantoran, Oke. intern gitu ya, and gue udah ngerasain seperti apa. Atau gue fokus di sini dan gue kembangkan seperti yang Bang Radit selalu kesampaikan ya guys. Ini ilmu yang gue dapat dari Bang Radit. Dia ini ya Allah masa. Bang Radit ini ya teman-teman ya, dia itu merasa, gue pernah nonton juga, Bang Radit menjelaskan tentang bagaimana vertikal dan horizontal work itu tuh ada. Karir. Ya karir path yang secara horizontal yang Bang Radit bikin. Terus gue mikir gini, ya gue bisa kok. Gue ngerasa kayak dari konten, apa, buku, ya bener lagi ya. Hai Karasita, Buku iya sama shout out, Gagas. iya. Terus akhirnya gue ngerasa kayaknya gue bisa deh. Gue kan ganteng nih ya, kayaknya gue bisa deh main film gitu ya. Terus ya udah YouTube apa segala macam, dan pada akhirnya gue ngerasa, oke, this is a very big opportunity, and gue ngerasa gue punya berbagai macam potensi untuk Potensial. bisa survive gitu. Oke. Gitu. Oke, tapi gue penasaran sama ini loh, karena kan personality lo tuh kan ini banget ya, kuat banget gitu kan. I know right? Dan iya, Iya. kadang-kadang personal branding itu kan apa yang orang lihat kan, bukan apa yang mau kita sampaikan kan. Bener. Makanya gue pengen tahu berapa nomor HP lo. Gue Oh my God. mau cek di get kontak tuh orang-orang nge-save-nya namanya Bentar, siapa kita mau tukeran gitu. WA. Cek nomornya dulu ya. Oh iya. Ada pakai ini kali ya. Siapa tahu abis ini guys, tolong kalau 1 juta viewers Bang Radit punya kontak WA saya ya. Please banget. Oke, ini mari kita cek nih nomor HP-nya Sadam udah gue punya nih. Ya Allah, di save guys. Yay. Paling banyak sih Sadam Permana ya hashtagnya ya. Sama Sadam aja, maksudnya Sadam Gak ada gitu. yang ganteng berprestasi. Sadam Debat ada. Oh iya, yes. Sadam Debat. Of course. Gue masih nyari yang ganteng kok nggak ada ya. Mungkin karena gue baru branding baru kali, yang ganteng-ganteng itu baru bang sebenarnya. Oh. Ada cerita, mau denger ceritanya? Nanti ya. Nanti. Kalau gitu gue yang save aja gimana? Oh my god. Sadam ganteng. Oh my god. Ya. Iya boleh. Boleh banget bang. Yes please. Paling gue harus jawab pertanyaan Anissa aja kalau ada WA aja keluar sih. Sadam ganteng. Siapa nih Sadam ganteng? Iya. Oh benar. Oke. Jadi kalau di get kontak kita bisa cek kan kira-kira nama kita tuh di save-nya siapa di handphone orang. Mungkin ada yang peduli sama personal brandingnya. Terus bisa aktifin fitur proteksi spam juga. Jadi kalau misalnya diaktifkan fitur proteksi spamnya, kalau ada nomor nggak dikenal nelpon kita atau kontak kita bisa peringati, hati-hati ini mungkin spam. Nah ini bisa dijadiin langkah preventif juga buat teman-teman untuk menghindari spam. Bisa download juga, linknya ada di deskripsi. Aktifin untuk proteksi spamnya. Jadi kita bisa gunain ini sebagai langkah preventif. Bukan nanti pas udah kena spam ya, tapi sebelum kena. Oke, nah ini oke nih buat bantu kita lebih waspada, meningkatkan keamanan komunikasi kita nih. Sadam ganteng ya, gue save Yes. nih. Oh my god. It's real guys, it's happening. Oh my god, this is real guys. Sadam ganteng. Guys, oh bang, aku lupa. Bentar, HP-nya nolak. Coy. Bang, gue lupa satu hal. Apa tuh? Ketika gue akhirnya berhasil di approach dan di notice oleh Bang Radit, gitu kan. Gue membuat janji kepada teman-teman audiens gue. Gue bilang, tuh? guys, akhirnya aku diundang Bang Radit. Aku akan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berjuang ngetek-ngetek Bang Radit sampai akhirnya Bang Radit notice aku guys. Jadi boleh nggak Bang, gue dikasih waktu sebentar untuk say thank you buat Boleh. teman-teman semua. Makasih banyak. Kalian udah menemani aku sampai di titik ini guys. Aku tidak akan melupakan kalian guys, tenang aja. Meskipun mungkin setelah ini aku agak sedikit berbeda. Entah mungkin kayak ada tawaran main film atau kayak gimana gitu. We never know right. Tapi makasih semua teman-teman yang sudah bantu mengetek. Aku tidak akan melupakan kalian. Aku akan menjadi Sadam yang sama seperti yang dulu. Tapi terima kasih banyak ya teman-teman. Love you so much. Teman-teman ganteng berprestasiku. Oh ada kecupannya ya.
Iya. Abang mau tahu nggak si ganteng barusan. itu datang dari mana? Datang dari diri lo sendiri dong tentunya. I know of course, Iya. look at me right? Iya, right. Nah gini bang, jadi gue kan mengawal kasus nih konten-konten gue. Sebagai mahasiswa hukum gue memberikan edukasi tentang kasus-kasus. Oke. Kayak biasa nih ada orang gitu bikin video di TikTok yang menurut gue kayak ini kok tidak dipakai ininya sama ininya gitu, sama ininya nggak dipakai gitu. Terus gue stitch lah, gue bilang ini salah secara hukum, lalalala gitu kan. Naik nih. Tapi gue belum 1 juta followers bang. Oke. Tapi konten-konten gue ada tuh berapa yang naik gitu. Tiba-tiba pas belum puasa ngedrop Oke. di TikTok. Karena emang waktu itu ada kasus. Jadi ramenya yang di sebelah gitu. Orang sebelah kan TikTok suka gitu kan. Oke. Kalau lagi ada rame apa yang naiknya di dia. Kita tuh enggak gitu. Oke. Nah masalahnya marah dong gue. Gue udah membuat konten-konten mengedukasi gitu kan. Maksud gue kayak gue Fakultas Hukum Universitas Indonesia membanggakan. Insya Allah gitu ya. Sarjana hukum. Cum laude bang. Iya. Cum laude ya. Nah gue udah pakai ilmu-ilmu gue untuk mengedukasi. Terus gue marah. Jadi gue ingat banget di 1 hari sebelum lebaran. Gue bilang gini. Kenapa ya gue gak viral? Kenapa konten-konten gue drop semua ya? Gue bilang gitu. Kalian ini maunya apa sih? Kalian tuh... Ini on kan ya? Oh iya. Enggak ada yang nyala dari tadi. Kalian tuh, gue marahin. Kalian tuh mau nggak sih mencerdaskan kehidupan bangsa? Nih gue ada nih Gen Z nih yang kuliah hukum ada buat kalian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ngasih edukasi hukum. Gue bilang gitu. Terus gue bilang gini, kenapa sih gue nggak viral? Kalau kata mami gue ganteng. Gue bilang gitu. Maksudnya masuk gitu standar TikTok. Gue juga berprestasi pemenang lomba debat. Gue kurang apa sih? Kalian kok nggak ngeviralin gue? 2 juta penonton. Terus waktu itu gue tiba-tiba lagi sholat Jumat, gue juga kayak iseng aja. Besoknya, kan kita lebaran hari Sabtu ya. Gue bikin tuh video, gue lagi sholat Jumat, gue bilang gini, gue udah Cina, gak maksudnya gue Cina Islam gitu, ganteng berprestasi Cindo Muslim, viralin lah aku guys, 3 juta penonton. Nah, jadi dari situ lah gue mikir, apa gue bawa aja ya si ganteng berprestasi ini. Dan akhirnya jadilah sebuah jargon Sadang Permana Ganpres, ganteng berprestasi. Oh wow. Gitu. Yang ini boleh tepuk tangan gak bang? Boleh. Makasih ya semua. Makasih dukungannya guys. Tapi ganteng tuh kan sangat subjektif ya. Tapi gue ganteng. Nggak, maksudnya di komen TikTok Nggak, nggak kalau ada. lu buka foto-foto gue di IG, itu pada komennya gue ganteng semua. Oke. Sebelum gue recognize kayak gue ganteng ya, gue udah dikomenin ganteng. Oh, nggak, maksud gue kan pasti ada 1-2 yang kayaknya enggak deh. Enggak. Oh, oke. Enggak. Iya, semua ya. Iya beneran. Memang semua. Beneran. Lo kalau gini deh, lo buka IG gue, lo fallback dulu. Terus lo karena kalau lo fallback lo bisa lihat kan foto-foto gue yang lain. Bener. Untuk lihat komen-komennya. Bener, ini skill argumen anggota debat gini nih. Iya, gue belajar dari lu soalnya. Oke, Iya. oke. Terus lo bukalah foto-foto gue ganteng-ganteng bang serius. Oke. Iya. Mana foto lo yang paling ganteng yang kayak gimana? Foto gue waktu di Jepang. Oke, itu apa? Lagi di taman? Lagi di Tokyo University. Oh. Terus kayak waktu itu lagi musim apa ya, Dit? Fall ya, lagi fall. Terus kayak kuning-kuning, tapi tidak mengambang. Maksudnya kuning-kuning di atas gitu ya. Yeah, But oke. anyways, bagus-bagus waktu itu. Terus kayak cahayanya bagus banget bang. Terus kayak, gitu ya. Terus gue foto lah. Itu ganteng tuh. Banget. Parah. Dan bukan pas gue udah balik ke Indo. Gila sih bang. Oh my god. Gitu. Asli bang, sumpah. Lo tanya kakak gue nih. Biasa ya, kalau kakak kan gak berani muji adik ya. Kayak gengsi kan. Tapi bisa-bisa kakak gue ngomen, gila lo face card lo keren banget. Anjir, face cardnya. Asli bang, gue kayak pakai shell gitu kan. Kartu muka. Pakai shell gitu. Gue dikomenin ganteng sama orang Jepang. Emang lo bisa bacanya? Ini PA gue bisa ngomong Jepang. Oh iya, apa bahasa Jepangnya ganteng? Mana lo bisa beneran, lo? beneran. Mana apa bahasa tapi Jepangnya gue nggak ganteng? tahu dia waktu itu lip service atau enggak ya. Gue, Mereka tuh ngomongnya handsome. handsome, iya. Oh. Handsome gitu. Kalau cantik kan kire. Cantik. Tapi gue nggak tahu dia lip service atau enggak. Oh. Cuman waktu gue ke Thailand, gue benar dibilang ganteng. Oh, beda lagi nih. Beda lagi. Jadi pas gue ke Thailand, satu gue dibilang gini. Jadi gue ikut event volunteer gitu. Waktu itu ada di panti asuhan. Jadi gue datang lah bareng-bareng anak-anak Thailand di sana. Terus dia bilang gini, kok kakak ini sana nggak bisa bahasa Thailand? Gue dikira orang Thailand. Oke. Gitu. Iya. Nah terus gue dibilang ganteng-ganteng pakai bahasa Thailand gitu. Translatornya akhirnya bilang gue dibilang ganteng gitu. Oh wow. Sama?
Oh, sama anak-anak Thailand. cewek-cewek gitu? Enggak, anak-anak. Nah, kalau lo mau tahu lo ganteng atau enggak, itu cuma 2 bang caranya. Satu, lo dipuji sama anak-anak kecil. Itu karena lo dipuji anak kecil makanya masuk teori lo kan? Nah, tunggu dulu. Tapi ini teorinya bener. Satu, lo dipuji sama anak kecil. Kedua, lo dipuji sama nenek-nenek, oma-oma. Dan gue udah dapat dua-duanya. Tapi kan yang penting bukan dua-duanya itu. Enggak, pas gue datang nih, gue lagi ketemu sama oma gue. Enggak, oma saudara ya, oma jauh lah pokoknya. Pas gue datang, pipi gue dipegang bang, gantengnya gitu. Itu satu. Kedua, sama anak-anak itu, bocil-bocil itu gue dibilang ganteng. Oke, gini. Heeh. Gen Z cewek. Iya. Umur-umuran selalu, mungkin beda setahun 2 Iya, tahun. 20, 21 lah. Iya. Ada yang bilang ganteng. Banyak itu yang gue ngomongin. Di kehidupan nyata. Ada. Di kehidupan nyata, Iya. cewek-cewek datengin Iya. lo bilang. "Ganteng Iya, lo," apalagi gitu. pas gue event. Gini bang, gue setiap minggu, gue ke kota-kota. Bukan cuma lo doang, kota-kota Oh iya, bang. oke. Siap, Bukan siap. cuma lo doang. Iya, lo juga, Gue betul. hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh maaf ya udah full. Makasih ya. Sorry Weekend banget, full, weekend banget. full, Makanya betul. gue weekdays kesini. Gue baru balik dari Malang bang soalnya. Iya, oke. Nah, gue itu setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu datang ke kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Talk show. Talk show dari Iya. Aceh, Padang, Medan, Riau. Yuk kita ini ya, lo udah kota mana aja? Nggak usah. Ya, nggak usah, ya, Nggak usah adu. Lombok, Nggak penting juga Sulawesi, diadu. Kalimantan, Banjarmasin. Kita mau kemana di abis ini? Medan dan Jogja. Tuh Keren. bang, laku. Keren. Banget. Nah setiap gue event, gitu mereka. Siapanya nih? Pesertanya. Oh, Pas gue wow. jalan, kayak gitu. Iya. Ganteng. Iya. Iya. Pernah Makanya. dicubit pernah Terus nggak dicubit? Pernah lagi bang, dipeluk pernah malah. Oke. Ya, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Gue marah loh waktu dipeluk itu. Oh. Cuman ini pas gue jalan, gue tuh yang kayak, gitu. Terus kayak, gitu. Terus kayak, gitu. Tapi lo punya pacar nggak? Masih jomblo lagi bang. Karena pemilih berarti, karena saking banyaknya. Gue, aduh, gue tuh abis ini bang, gue udah maaf ya mami Kok papi. jadi beda bukan? Iya, Bang. Kenapa merengut? Enggak. Kenapa jadi merengut? Gue ditolak. Katanya ganteng, orang ganteng mah nggak ditolak. Orang ganteng nggak ditolak. Mana, itu tidak membuktikan tesis lo. Argumen lo kan lo ganteng. Lo ganteng berprestasi. Kok bisa orang ganteng berprestasi ditolak? Kan itu meniadakan semua argumen tadi. Kayaknya dia pas ngeliat gue nggak pakai mata deh bang, pakai telinga doang gitu mungkin ya. Cuman Kok bisa ditolak? I know right? Gue ngerasa gue kurang apa sih? Enggak, lo salah kali pendekatannya. Mungkin pendekatannya lo lagi first date. Aku ganteng kan, gantengan gitu Enggak, kali. gua- Enggak, lo kenal di mana? Ini teman lama. Kita kenal di suatu acara. Oh, sesama influencer lah ya. Enggak, Oh, bukan. ada aja acara gitu. Oke. Pinter bang dia. Gue suka banget ketika seorang perempuan itu pinter public speaking. Iya, Kan gue keren. public speaking juga. Iya. Gue liat nih orang, wah bercahaya bang. Gue pernah nggak? Lo pas ketemu Kak Anissa bercahaya gitu nggak pertama kali? Iya, Iya percaya. kan? Nah itu pertama kali pas gue lihat ini. Oke. Si orang ini bercahaya banget. Gue bilang lah sama teman gue, ini gue naksir apa segala macam. Gue mendem. Oke. Nah, akhirnya gue baru beraniin diri ke confess gitu. Confess nih apa nih? Confess, gue menyatakan gue tertarik. Oh, nembak. Enggak, confess aja. Lah, beda generasi. Kita mah nggak main nembak-nembak sekarang bang. Oh, nggak ada? Confess aja udah. Nembak tuh udah nggak ada. Nggak ada. Kalau kamu milih aku, pilih ini, pilih ini. Zaman apa tuh? Tahun berapa itu? Nggak ada. Kita Namanya confess. confess and deep talk. Deep talk. We're talking about our future and everything. Jadi jadiannya itu ketika sudah confess. Ketika dia bilang, aku juga. ketika kita bilang kayak kita apa ya? Serius. Oke, udah. That's all. Gila. That's all you need to have a commitment with someone. Oke. Gitu. Lo dekat sama dia, Ha-ha. udah jalan beberapa kali. Sebagai teman. Lah makanya udah ngajak dia ngedate belum? Waktu itu udah sekali gue kayak gini gimana sih bang? Gue jadi bingung. Nggak tahu ya gimana itu ke hidup lu. Kan gue ketemu sama dia nih, kita satu event. Iya. Selama event bareng itu kita teman dekat. Temenan. Dia consider gue sebagai teman dekatnya. Oke. Dia curhat apa segala macam sama gue. Oke. Tapi gue pendam. Terus akhirnya gue udah nggak kuat. Nggak kuat mau confess. Oh iya. Lalu? Karena dia udah putus sama cowoknya. Oh dia putus, baru lo masuk nih. Gue masuk. Heeh. Gue masuk. Menurut gue lo kurang lama mentransisikan dari teman menjadi bukan teman lagi. Tapi sekarang kita nggak temenan lagi. Enggak dulu waktu kemarin. Oh, iya, Waktu iya. kemarin tuh kayak lo kecepetan masuk untuk confess. Masa sih?
Menurut gua, karena kan Tapi kan dia lagi, kenapa gue marah? Kok gue emosi? Enggak, tapi dia tuh baru putus kan. iya, Pas dia putus dia call gue bang jam 1 malam. sebagai teman. Iya Iya kan? Tapi gue orang pertama yang ditelepon. Iya sih. Mungkin di antara teman-teman yang lain, Nah, makanya lo itu yang paling jadi- suka begadang. Ya mungkin menurut gue saat ini gue sedang menyiapkan diri. Jadi kalau jadi ayo kita langsung nikah. Oh wow, serius Iya, nih. Serius dong gue. Gile. Iya. Begitu nemu langsung. Iya. Harus dong. Oh, wow. Emang ada yang enggak? Hah? Ya enggak, maksudnya kan semantep itu langsung kayak. Iya Begitu kan jatuh. visinya ke sana. I see. Lo umur berapa sih? Gue 25. Masih muda kan? Masih muda Masih, sih. tapi kan emang udah waktu-waktunya. Teman-teman gue udah pada, gue habis ketemu teman SMA gue bawa anak umur 2 tahun. Oh itu membuat lo merasa apa? Membuat gue merasa wah hidup itu berwarna ya. Karena? Kayak itu story dia, gue punya my own story. Oh wow. Jadi kemarin gue dipanggil om sama ada anak teman gue. Terus Anak belajar 5 tahun pakai- dipanggil om. Iyalah. Apa om? Angkel. Uncle. Anjir. Terus gue pakai stroller, gue dorong strollernya. Terus menarik nih bang. Oh wow. Ini kita ketemu sama teman SMA ya, reuni ya. Dia itu asalnya gue dari Tanjung Balai Karimun, jadi dari Kepulauan Riau lah. Dia main ke Jakarta, gue ajak makan segala macam. Terus gue nanya, misalnya namanya Mawar. Gue nanya, Melati apa kabar? Melati lagi hamil. Gue nanya apa kabar, dijawab lagi hamil. Oke. Jadi percakapan gue udah kayak siapa yang hamil, siapa yang nikah, siapa yang lagi prewed, siapa yang lagi undangan nikah. Kan emang umur-umur segitu tuh, Iya, ya kan gue umur-umur ngalamin gue. sih. Iya. Dan- Apa kabar lagi hamil? Iya. Tuh. Lo ngebayangin lo punya anak gak tapi? Wah, I've always wanted to be a good father. Iya. Udah Bas. ngebayang-bayangin? Bayang lah, seperti Bang Radit. Wes. I wanna be a dad like you. Wes. Aduh. Yang mana Gimana money dialnya lagi adalah, tahu tuh gue. Oh, iya Money lagi. dial Bang Radit guys, berdasarkan Mbak Prita Gozi adalah quality time. Makanya Bang Radit sekarang, setiap Bang Radit pergi keluar kota, dia itu pakai adanya yang namanya surat kopi pos apa? Namanya apa Bang? Lo kan Gen Z. Iya. Tahu gak cara ngirim kartu pos? Iya. Banyak Gen Z gak tahu. Tinggal Bang. buka TikTok aja gimana caranya. Lo bikin dong Bang, gimana caranya? Lah lo gak tahu ya? Gimana caranya? Ya lo bikinin. Astaga, Lo bikinin. gua ada di zaman dimana ada orang nggak tahu cara ngirim kartu pos. Ya tinggal datang aja gak sih ke mas-masnya? Mas gitu. Mau kirim gitu. Bisa Terus sih, bayar pakai bisa kris sih. gitu kan. Enggak ya. Maksud, jadi kayak gimana Oh, sih Bang? wow, Ya udah wow, jelasin, wow. please enlighten me. Wow. Ya enggak, lo beli kartu pos, tempel perangkonya ke kantor pos, tinggal ditaruh aja. Udah gitu doang. Menarik banget. Oke, ini gue mau ngomongin buku lo nih. Katanya lo lagi nulis buku kan? Oh iya. Iya, kok kaget sih? Enggak sih. Iya. Iya, hai Kak. Iya. Ini lagi ngedraft, makanya jadi kayak terasa Lagi apa? Drafting. Oh ya, drafting. Lo mau nulis buku apa? Sejauh mana bukunya? Buku gue ya pasti tentang gue dong. Semua Itu tentang pasti, lo, iya sih. semua tentang gue. Tapi lebih kepada gimana I overcome all of the struggles and difficulties. Karena ketika gue udah ganteng dan berprestasi sekarang, ya prosesnya nggak mudah dong. Oke. Ada masa-masa gue dibully. Oh iya, ada juga? ada dong. Iya. Gue denger lo ada fase di mana lo punya masalah kesehatan mental juga. Gue minum obat antidepresan tiap hari bang. Tiap hari? Sampai sekarang. Oh wow. Itu karena ada triggernya. Ada triggernya. Karena laki-laki tidak bercerita kalau kata netizen. Makanya gue dari kecil tuh tidak pernah dikeluarkan bang. Makanya keluarnya baru sekarang. Makanya gue aktif banget sekarang. Oh artinya lo repress waktu kecil semua emosi lo. Iya dibilang jangan gini banget deh. Jangan ketawa banget deh. Jangan apa banget deh. Jangan keluar-keluar banget gitu. Nah kan ini ya gimana sih bahasanya? Gue public speaking mendam gitu. Jadinya gue kayak enggak kita harus keluarin semua gitu. Ya akhirnya gue dalam proses penyembuhan gitu. Oh wow. Gitu. Lo berarti langsung ke psikiater kah atau psikolog? Iya, gue ke psikiater. Psikiater langsung kasih obat. Karena gue punya tics. Bang Radit mau lihat tics gue. Tuh. Gimana ticsnya? Tuh. Tics. Nggak pernah keluar dari tadi. Iya, karena gue mendistract. Berarti dari SMA lo udah ada tics kayak gitu? Udah. Dan tuh jadi bullying nggak buat lo? Enggak, gue dibully karena gue jerawatan dulu. Oh. Karena gue kurus dan jerawatan. Justru Jadi- bukan karena ticsnya? Bukan karena ticsnya. Terus karena gue Cina. Oke. Iya, terus kayak dikatain ape gitu. Apa itu apa? Ape itu kayak bahasa orang Cina yang udah tua gitu loh, kayak engkong-engkong gitu.
Ape gitu. Lu dibilang udah tua. I don't know. Mungkin ya karena itu waktu itu. Oke, jadi bukunya itu ada tentang struggle lo. Iya. Terutama soal lo waktu dibully waktu SMA. Betul. Habis itu cara lo overcome itu. Iya, sampai bisa menjadi orang ganteng berprestasi. Itu goalsnya di situ. Apa judul bukunya? Belum boleh. Tapi iya. Udah draft berapa sih? Draft berapa? Draft berapa ya kak? Iya segitulah. Udah mulai menghindari Resita belum? Atau siapa editor lo siapa? Karesita. Oh, langsung Resita? Karesita sudah konsisten menghubungi saya dari tahun 2024 ya Karesita. Tapi menurut Setiap gue hari dia menghadapi semua penulis kayak gitu. Karesita maaf ya, tapi menurut gue again it's semesta. Karena menurut gue dari tahun 2024 ke 2026 prosesnya lebih panjang lagi. Gue lebih matang sekarang. Gue di Bang Radit sekarang. Gokil. Iya kan? Gokil. Momentumnya pas banget. Jadi gue bilang sama Karesita, mungkin inilah alasannya saya menunda-nunda. Karena memang ada waktu yang pas yang Tuhan pertemukan saya dengan Bang Radit. Benar-benar juara debat Ray. Iya, right. Semua tuh bisa jadi punya of dia. course, Bener. yes please. Gitu loh Bang. Apa cara terbaik lo menghindari Resita ketika dia udah nanyain deadline? Bang kita mau meeting loh abis ini loh Bang. Jangan gitu loh. Semua penulis tuh punya cara sendiri. Kita bahas ini yuk Bang. Kita bahas judul gue. Judul buku gue. Ayo. Nanti guys tolong tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian judul bukunya apa? Terima kasih. Kalau gue gini. Apa sih kak? Kok aku lupa kak kemarin? Ini Si Kurus yang Berjerawat. Itu judul bukunya. Iya. Itu opsi 1 tuh. Opsi 1. Si kurus yang berjerawat. Si kurus. Si Kurus yang Yang berjerawat. berjerawat. Nah, Oke. Kak Resita, aku nggak apa-apa mention nama kakak di sini. Nggak Nah, apa-apa. Kak Resita tuh kasih some kind of insight to me that if you, kenapa gue jadi Inggris banget ya? Kalau gue mau bikin judul, itu harus yang kayak, misalnya gini, si kurus yang jerawatan yang menyembuhkan trauma gitu-gitu. Lewat Iya, kata-kata. Lewat kata-kata. Bisa lagi. Itu aja kali ya kak. Muncrat sorry. Itu aja kali ya kak. Ada banyak opsi. Oh iya. Oh, Ya, ada gitu banyak. Bang. Tapi harus ada si kurus dan jerawatnya karena menurut gue itu jadi nilai jualnya. Oh, lo maunya itu. Gua maunya itu. Jadi pas orang bilang si kurus yang berjerawat, menurut kayak ini buku tentang skincare ya? Bukan. Ini buku tentang bodybuilding ya? Bukan gitu. Surprise gitu pas dibaca kok nangis. Oh, tapi kan lo kan ganteng berprestasi. Nah itu kontrasnya, I know right. Nilai jualnya di sana supaya bisa main film dan gue jadi pemainnya. Gitu, itu goals gue. Kalau rangkaian IP-nya nih gue berpikir dari sisi konteks orang kreator ya. Iya. Lo bikin buku Si Kurus yang berjerawat, Iya. yang mengubah trauma melalui Betul. kata-kata. Terus viral itulah. kan itu nanti. Viral. Viral. Produser datang nih. Produser datang. Dia bisa filmin itu. Iya, gue yang main. Dan lo yang main. Gue yang main. Atau lo yang ngedirect juga. Enggak, gue mau main. Mau main aja. Gue mau main aja. Sutradara tahu siapa? Kira-kira. Joko Anwar, Hanung, Mas Hanung. Iya Allah keren banget ya. Gue kebayang-bayangin kayak. Ya kan wishlist aja, wishlist aja. Enggak, lo juga harus tahu. Jadi kebuka di kartu gue. Gak apa-apa. Gini, jadi gue tuh punya to-do list kan. Gue bagi to-do list gue menjadi 3. Pertama work, kedua learn, ketiga self development. Jadi kalau work itu gue kayak konten, endorse, terus kayak bikin buku, lain-lain. Kalau yang kedua learn itu gue setiap hari tuh nonton podcast, salah satunya Bang Radit. Jadi gue misalnya hari Senin tentang keuangan, salah satu tentang gue nggak boleh sebut nama podcast lain ya. Boleh dong, kenapa? Lo hati-hati banget sih dari tadi. Iya, Gak ya apa-apa. kan gue orang hukum. Oh iya, gak apa-apa ya. Iya. Emang lo mau ngomongin apa soal podcast lain? Nah, gue nontonnya Suara Berkelas. Gitu, Jangan disebut itu. boleh. Maaf ya, Kak Bilal. Nah, Si Bilal, gue kan? itu karena gue I really love to learn dan gue gue kangen banget. Jadi kayak gue mendedikasikan dalam waktu 1 hari itu gue nonton podcast seolah-olah gue lagi belajar di kelas. Jadi gue bikin rangkuman segala itu. Kedua learn, yang ketiga self development atau self care. Jadi gue nge-gym tiap hari atau misalnya gue self care gue adalah gue ke psikiater, my mental health kan. Nah, di bagian work itu ada satu namanya external. Di bagian apa? Work. Oke, work. Jadi tab work gue ada misalnya konten, endorse, gue juga punya kelas public speaking, namanya kelas saudaraku, gue juga sebagai seminar webinar gitu ya. Acting, gue mau belajar acting, terus writing gitu-gitu, salah satunya eksternal. Nah, eksternal ini isinya adalah podcast-podcast yang gue taruh diri gue suatu saat gue akan ada di sana. I see. Dan salah satu podcastnya adalah
Of course, podcast Bang Radit dong. Jadi ini masuk wishlist lo nih ya. Masuk wishlist. Makanya lo bikin. Lo harus tahu satu hal, Bang. Gue lebaran di rumah Kak Arafah. Oke. Ya, gue udah temenan sama Kak Arafah sama Halda. Iya tahu, gue pernah lihat tuh. Kita ngobrol. Kak Arafah by the way rekomendasiin gue, lo kalau apa-apa ngobrolnya ke Bang Radit. Gitu. Dia open banget. Kan lo udah nyimpen nomor gue. Gue open sih. Ke Arafah gue open. Kita bisa kali main bertiga. Iya. Nah, terus Arafah tuh sering nanya, terus akhirnya ketemu sama gue ajak makan, kita ngobrol panjang. ikut. Apapun masalah ikut jadi ya. Kak Arafah tolong ya, soalnya gue udah balas-balas DM juga sama Kak Arafah. Oh iya. Apapun masalah dia biasanya gue bantuin sih. Nah, Biasanya. iya. Terus? Kak Arafah. Anyways, obrolan kita waktu itu Kak Arafah bilang gini, lu mimpi lu apa, Dam? Terus gue bilang gini, mimpi gue diundang sama podcast Bang Radit. Terus kata Kak Arafah gini, mimpi lo segitu doang, Dam? Hah? Nggak gitu Kak Arafah, itu pencapaian terbesar gue. Nggak, Kak Arafah bukan rendahin lo, bukan. Gue tahu. Dia gue cuma ngerti. ngasih tahu gue kayak, lo mimpinya harus lebih tinggi-tinggi. Terus gue bilang, enggak Kak Arafah, menurut gue podcast Bang Radit adalah mimpi gue. Dan gue selalu manifesting. Salah satunya adalah gue DM lo. DM gue. Gue nge-DM gue. Dan dengan alasan DM DM gue itu akan gue tunjukin pas gue main ke podcast ini. Dan itu berhasil, tepuk tangan dong. Ini DM bertahun-tahun lalu. Enggak, Apa? baru. Oke. Jadi gue DM-in kayak Pras Teguh. Gue DM-in. Terus supaya ketika gue ketemu, gue pernah DM lu loh. Gitu. Oke. Jadi it's one of my Wishlist. and gue tuh baca buku tentang how to manifest. Aha. Judulnya How to Manifest. Gue lupa writernya siapa, tapi itu one of best selling authors juga. Intinya mengajarkan gue gimana cara gue memanifestasikan sesuatu yang gue inginkan. Oke. Ada 3 cara. Gue lupa. Satu tuh kalau nggak salah expanding, nomor 2 unblocking, yang ketiga taking aligned action. Oke. So ketika lo manifesting, lo tuh gak cuman yang kayak masukin yang kayak mood board, Pinterest gitu-gitu. Iya. Tapi pertama lo expanding. Jadi lo ngelihat satu orang yang kayak menurut lo itu punya sama value yang sama, tapi dia tuh udah mencapai hal yang besar. Kalau gue Bang Radit, of Oke. course. Kedua unblocking. Jadi kayak masalah-masalah lo, trauma-trauma lo, gini, lo redam. Dan ketika lo ingin mencapai sesuatu, lo harus mikir gini. Lo kalau mencapai sesuatu, lo mau menerima resikonya atau enggak? Misalnya nih, gue kan mau jadi artis terkenal, Bang. Iya. Gue mau banget menjadi pemain film terkenal. Followers gue minimal 3 juta. TikTok Oke. 2,5 boleh lah. YouTube berapa ya? Kalau udah monetasi yang tinggi tuh 1 juta lah ya. Sejuta. Boleh lah 1 juta lah ya. Itu gue udah adalah di money pocket gue gitu ya untuk YouTube. Gue reflecting to myself. Gue emang mau, lo mau terkenal banget sampai kayak punya konsekuensi. Lo pasti nggak pernah ya ke Indomaret beli sesuatu. Pernah. Iya. Dan di fotoin kan? Muncrat lagi, sorry Bang. Dan difotoin kan? Fotoin sih ada, cuma nggak rame Yang juga. katanya lo lagi apa? CO biawak. gue lagi beli mainan. Nah, exactly. That's one of the Difoto. consequences of being Iya sih. a famous person, right? Iya, oke. Iya, makanya gue langsung kayak, apakah gue siap? Makanya gue bilang sama Allah, ya Allah gue siap. Bang Radit. Yang terjadilah kemarin Ini, suara berkelas. Oke, kan Diundang. gue pengen tahu wishlist lo. Ada gue, Raditya Dika, podcast Raditya Dika. Pras Teguh. Podcast Pras Teguh yang mana nih? Pras Teguh yang ini yang di Pengkolan. Oh, Di Pengkolan. kejar setoran. Iya, kejar setoran. Itu wishlist lo ya. Kalau Pras Teguh nonton, Pasti nonton. ya maksudnya undang gue gitu. Iya, Bang. Undang Lambo, Bang. Mbak orang awak, Bang. Wih, Undang Lambo, Bang. keren, mantap. Iya. Vindes. Mau, Vindes? Mau gue. Sama Vindesnya doang, Vincent Desta atau sama semua Enzi semua segala. lah, sama Esti Enzi. juga boleh. Iya, let's go guys Oke. gitu. Lapor Pak, gue mau datang. Mau main di lapor, Gue mau main Pak. di lapor Pak. Sketsa. Gue mau bikin presentasi. Kenapa gue harus diundang ke lapor Pak? Satu, Keren. apa di sini aja? Boleh, 3 boleh. alasan kenapa saya harus diundang ke lapor Pak. Yang pertama adalah karena saya adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sangat tahu dan paham bagaimana hukum di Indonesia. Dan yang kedua adalah saya membuat konten-konten yang kemudian bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, saya ganteng. Sehingga nilai jual ini, ketiga alasan ini adalah alasan mengapa kalian lapor Pak harus mengundang saya. Terima kasih dan tepuk tangannya jangan lupa. Itu tuh belajar tuh. Hubungan sama sketsa, lo harus bisa main sketsa juga Bisa dong. kan gue lucu. Ini kan dari tadi kita ketawa. Gimana sih lo? Lo gak akan ketawa kalau gue gak lucu. Gimana sih lo? Bener. Iya kan? Berarti lapor Pak tenang aja. Paket lengkap gue. Apa aja lo lempar ke lo semua bisa. Gue kemarin, lo harus tahu, gue kemarin diundang ke proses konten di salah satu film Joko Anwar sama Morgan Oy, sama siapa lagi nih? Bang Taro Sudiro, gitu-gitu. Kita bikin konten sama, gue bikin mereka ngakak, Bang. Ghost in the Cell kan? Ghost in the Cell. Iya. Gue konten bareng sama mereka, terus gue arahin mereka, wah ngakak semuanya. Iya kan, Dit?
Yes. Gue bikin mereka ngakak. Bang, I'm so ready to be in this industry, Bang. Oke. I'm so ready to be in the industry. Tapi kalau ditelepon sama Joko Anwar atau Mas Hanung terus bilang kita ada film, cuman filmnya bukan yang dari buku lo, film yang lain, nggak apa-apa juga. Lo harus tahu ya, gue tuh dari kecil ikut lomba storytelling. Oke. Apa? Gue memerankan sebagai seorang waktu itu adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi gue berperan, terus waktu gue SMP, gue berperan storytelling juara 1 sebagai maling kundang. Jadi gue nggak maksud, bukan. Nggak, bukan kayak maling kundang, maksudnya gue berperan seperti maling kundang. Nah, jadi gue into di karakter. Gue juga anak teater, gue suka main drama, jadi gue suka seni peran. Not only that, gue juga anak film. Jadi ketika gue SMP SMA, gue tuh anak FLS 2N. Gue tuh director film pendek di sekolah gue. Jadi sekolah gue juara lomba film, film dokumenter, apa? Gue direktornya. Oke. Jadi gue di depan layar, di belakang layar, udah ganteng, berprestasi, lucu. I'm so ready to be in industry gitu. tapi emang masalahnya bisa back it up sih, I menurut know, gue right? sih. Of course. Menurut gue iya sih. Makanya karena ada orang yang bilang gue daripada dia. dia siap itu. Banyak orang-orang viral di luar sana gue yang pikir videografer gue gitu ya. Enggak. Kita kenal. Kita pernah Waduh, ketemu. ngobrol Iya. jadinya. Iya bang, maksud gue gue paket lengkap banget coy. Kayak gue siap to be the next someone in this industry. Oke, gue penasaran sih. Kita lihat dalam beberapa tahun ke depan ya. Janganlah trajektori. beberapa tahun, beberapa bulan aja kan. Ya, Lu iya. undang gue aja nanti ntar. Iya ini podcast bakal pecah kok bang. Serius lo percaya sama gue bilang sama tim gue bilang gini. Ini podcast bakal pecah. Ini podcast pakai gue udah manifesting. Ini podcast bakal FYP. Bang, gue presentasi aja di lu udah berapa juta yang nonton? Hah? Itu udah berapa juta yang nonton Iya, pada banyak. presentasi gue. Iya, betul. Dan mereka mendukung, mereka menunggu. Mana podcast sama Bang Radit? Oke, dan ini terjadilah. Oke, cuma satu-satu dulu ya. Jadi Satu-satu dulu. Makanya produser. ini buku dulu. Oh ya buku dulu. Bukan 2004. Buku. Satu-satu buku Karena dulu. Sita Hai kan bisa paralel. Gue bahkan berpikir apa gue libur ke Korea 2 bulan untuk nulis buku. After that gue abis itu udah free nih, ayo callingan kita syuting yuk gitu. Bisa, kalau gue biasanya ke Bangkok, ke Thailand gue. Oh buat nulis ya? Iya, begitu pulang bawa skrip. Tuh kan, finance gue gak ngasih bang. Dia bilang gue buang-buang duit. Bangkok? Nah murah kan? Bangkok ya Nah tapi oke perlu lah. kan bang untuk menulis di Bangkok. Kalau gue sih iya. Gue ke onsen. Karena lu Di mana? di Thailand. Iya, Yunomori. Iya. Enak banget nggak jujur? Enakan Jepang bang. Iya sih, kalau di Jepang kan Enggak, tempat bukan. asalnya. Gue diliatin soalnya. Gue gak nyaman. Ganteng berprestasi. Nah, di Jepang. Ganteng Gue berprestasi. konsen sampai 2 kali. Di Jepang gue bodo amat. Pas gue ke Thailand bang. Gue datang nih. Dari locker room gue udah diliatin. Demi Allah. Gue tuh gak pernah dilihat. Karena kita yo. Gue gak pernah diliatin di sana. Gue berendam nih di kolam kan, maksudnya karena gue udah pernah di Jepang, bahkan kan di Jepang lebih gede ya bang. Gue waktu itu di Osaka itu konsen terbesar sampai kayak berlantai-lantai, sama di Tokyo, dan itu biasa aja dan makanya gue nyaman. Kan kita datang kita bodo amat ya bang. Kita datang terus kayak ya udah semuanya minding their own business. Gue juga minding my own business. Gue berendam, relax right. Nah pas di Thailand, gue baru nyampe ke jangan kan di locker bang, gue baru di resepsionis aja, diliatin gue. Lu terlalu ganteng berarti. Gak tahu, maksudnya gue melihat mata-mata itu. Nah gue masuk locker room, diliatin, dan ini orang yang berbeda. Gue gitu ya, depan gue, zep, mata ketemu mata, nggak nyaman gue. Kenapa kita enggak ya? Nggak laku. Nah, Tapi gue sama Tio saling lihat-lihatan. ya kan ngobrol. Ya bener dong, ya Kita ngobrol sambil onsen. Sampai gue tuh Ya mikir gini, Allah, ya lu Allah. kalau mau ngobrol, ya udah ngobrol aja, lu nggak perlu lihat-lihatan gue misalnya, lihat gue gitu. Iya, Jadi gue iya, kayak, gitu. Jadi lo nggak akan lagi ke onsen? Kalau Thailand nggak? Oke. Kayak sepertinya ya. Sepertinya. Rekomen gue yang di Tokyo. Gue mau ke Tokyo. Bagus, yang Osaka bang sumpah. Gue nggak ke Osaka. Yang Tokyo onsennya apa? Gue lupa. Namanya? Tapi Tokyo tuh lebih kecil dia. Yang Osaka, sumpah bang, itu Osaka bang, luas banget.
bener-bener luas banget dan dia tuh ada tema-temanya gitu kayak ala-ala kayak Eropa gitu. Dia onsen ya? Iya. Itu beneran onsen? Beneran. Namanya nggak tahu juga. Gue lupa, nanti gue Gua kasih Google tahu aja deh. ya Osaka the biggest apa itu ya. Karena gue jalan kaki dari Airbnb gue ke tempat Osaka itu jalan kaki gue. Berarti setelah lo jadi content creator segala macam, lo jadi punya fun lebih buat traveling dong ya? Hah? Iya kan? Maksudnya kayak ini berkah dari kerjaan lo sebagai content creator, lo Iya, jadi bisa tapi ke kan Jepang, bisa kemana. duit gue di finance gue semua. Dia finance gue nggak ngebolehin gue. Gini aja, Dana gini. darurat katanya. Nah, pertama kan gini, kan ada 4 step of sick. Panjang juga nih Gue ya. soalnya gue ini baca Psychology of Money, baru baca The Art of Iya. Spending Money, Iya, bagus Rich Dad dua-duanya. Poor Dad gitu ya. Nonton podcast Bang Radit gitu. Siap. Pertama emang kita kejar dulu dana darurat. Aha. Dari yang awalnya 3 bulan mungkin udah ke-achieve tapi kita kayak oke kayaknya Nambah lagi deh gitu. After that kan investasi, gue udah mulai sebenarnya investasi gitu. Yang ketiga apa ya? Ya itu dulu sih, baru kayaknya dia boleh kayak spending Oh, gitu. jadi dari finance-nya. Dari finance gue. Udah dana darurat dulu, kita lebih expand lagi. Betul. Baru lo bisa spending buat invest tuh. Karena Betul. investnya kan lo ke Bangkok buat nulis investasi buat jadi buku kan. Maksudnya Nah, gitu abis kan. ini kan soalnya abis ini kan job gue terkenal lagi nih. Gue kan makin terkenal lagi kan, income lebih banyak dong. Nah, segala macam income itu kita masukkan ke dalam dana darurat dulu. Jadi kita deal ya kak ya. Abis dana darurat terpenuhi, gue bisa sebulan nggak kerja dong gue, seminggu lah me time gitu. It's okay kan? Ya, kita bicarakan. Oke. Banyak orang yang harus bicarakan sama lu ya, termasuk Oke. Resita juga. Benar. ya. Bang, gue mau nanya nih. Sebagai orang yang sudah sesiap ini ada di industri ini, Sesiap di industri, oke. iya. Langkah selanjutnya gue harus apa nih? Maksudnya gue bingung karena podcast Radit kan udah di sini nih. Kan masih ada podcast Pras Teguh. Oh berarti yang segininya, yang sejajarnya gitu. Iya kan lebih tinggi lagi. Oh iya. Tapi kalau paling tinggi di sini. Enggak kan, pasti ada lagi lah. Oh podcast lain. iya. Humble ya lu bang ya. Gue harus belajar itu deh kayaknya. Gue kayak gini aja udah kayak gini bang. Ya Allah. Oke, berarti next ya, gue nggak sabar untuk ngecek nomor lo lagi di Get Of Kontak course. menjadi Sadam penulis. Oh my god. Itu next step Sadam yang luar penulis, biasa. gue mau belajar stand up juga bang. Satu-satu kali ya. Bener nih. Bener, maksudnya. Bener, mau belajar stand up Lo nih. nggak lihat modal gue bang? Udah siap kok gue. Gitu. Lo open mic deh. Bener ya? Iya di Comika. Bener ya? Gue kasih slot deh nanti. Mae, tepuk tangan. Enggak, tapi beneran nggak? Soalnya Bang, soalnya waduh, kan gue enggak. kalau misalnya ada yang mau open mic, biasanya di Comika kan tuh kan penuh. Iya, Gue tapi suka nitip. Iya. Kayak misalnya ini ada yang mau naik teman gue. Tapi gitu gue belajar misalnya. dulu ya. Karena gini, salah satu apa di dalam tap work gue tuh stand up juga. Bener ya? Sumpah. Oke, lo Iya. kasih tahu kapan lo siap. Nanti gue tinggal kasih tahu anak-anak Comika kalau lo mau naik. Jadi lo dapet slot. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ada nggak bang narasumbernya yang minta tepuk tangan gitu? Enggak. Lo harus, karena gue tuh biasa di event bang. Ini kan bukan event. Iya sih, maksudnya Ini kan tapi beda terbiasa. tempat. Jadi gue Oh, biasa event. Tepuk tangan dulu dong teman-teman, gitu. Oke, good luck buat semuanya. Of course. Kita Gue nggak sabar journey ini setelah lihat ini. banyak journey lo ke depan. Of course, siap-siapnya di DM, di WA segala macam sama brand-brand. I'm ready. Yes. Ready. Ready. Thank you Sadam, terima kasih waktunya, terima kasih semuanya.